stupid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Kita akan bertemu lagi untuk pertemuan kita hari ini. Nah, sebelum memulai pertemuan hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Silakan salah satu untuk memimpin berdoa. Mbak Aulia, silakan memimpin berdoa. Terima kasih Mbak Aulia. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik. Hari ini kita akan memulai pelajaran. Tapi terlebih dahulu saya akan melakukan presensi pada kalian. Nah, presensi hari ini saya sudah lihat pada LMS Mode. Hari ini pagi ini kalian sudah aktif pada LMS Mode. Nah, pada pertemuan hari ini secara luring kita akan membahas tentang hukum dasar kimia. Saya harap kalian sudah siap secara fisik maupun mental. Kalian sudah sarapan? Alhamdulillah ya. Untuk hari ini silakan bersemangat. Walaupun kondisi kita masih belum memungkinkan untuk berjalan normal, tapi saya harap kalian semuanya dapat melakukan pembelajaran dengan baik. Untuk hari ini saya akan memberikan materi tentang hukum dasar kimia. Nah, apa itu hukum dasar kimia? Nanti kita akan pelajari bersama-sama. Nah, sebelum masuk ke materi hukum dasar kimia, kita ingat kembali materi yang terlebih dahulu kemarin. Nanti dengan materi yang terdahulu kita baru bisa melanjutkan materi hukum dasar kimia. Nah, minimal ada beberapa pengetahuan dasar yang harus kalian kuasai. Yang pertama adalah pengetahuan tentang materi. Kemarin kalian sudah bahas tentang materi. Masih ingat di bab pertama? Nah, materi ada beberapa jenis. Yang pertama adalah materi dalam bentuk zat tunggal. Yang kedua adalah materi dalam bentuk campuran. Betul ya. Kemudian dari materi tersebut, hari ini kita akan bahas terlebih diutamakan pada materi berupa zat tunggal. Ada dua materi dalam zat tunggal, apa? Unsur dan senyawa, betul. Nah, hari ini hukum dasar kimia akan kita terapkan pada materi zat tunggal, yaitu pada senyawa. Nah, setelah kita tahu konsep dasar senyawa kemarin, nah sekarang dikaitkan dengan hari ini. Nah, materi di alam itu kita bisa lihat materi tersebut sebenarnya ada di alam di sini, tidak hilang. Kalau kita bayangkan kita makan makanan, setelah kita makan masuk ke saluran pencernaan, kita anggap dia hilang karena makanan tersebut sudah tidak berwujud seperti semula. Kita membakar kayu tersebut terbakar, habis, kita anggap itu hilang. Nah, tapi dalam konsep kimia, semua materi tidak hilang, dia hanya berubah, betul, berubah wujud. Masih ingat tadi yang pertama, makanan yang kita makan atau kita cerna, dia tidak hilang, tapi berubah wujud menjadi sari-sari makanan. Kayu yang terbakar tersebut tidak hilang, tapi dia berubah jadi abu dan juga apa? Panas, betul, menjadi panas. Nah, konsep ini kita sebut sebagai konsep hukum kekekalan massa. Dan nanti hubungannya dengan ada dan ketidakadaan materi kita kaitkan dengan hukum kekekalan massa. Nah, ini sampai sini ada pertanyaan. Ini materi awal kita sebelum kita masuk ke hukum dasar kimia. Nah, apa manfaat dengan kita mempelajari ini? Nah, dengan mempelajari konsep ini kalian bisa tahu bahwa di alam kita materi itu tidak hilang. Jadi materi akan terus berubah dan berubah dari
dari satu bentuk wujud ke wujud yang lain. Nah, pada konsep hukum dasar kimia kita akan juga mempelajari perhitungan manfaatnya. Secara teknis kalian akan terampil belajar atau menggunakan rumus matematika. Ya, nanti di kedepannya di kelas 2 atau kelas 3 kalian bisa lihat rumus matematis ini akan kalian sangat berguna atau bermanfaat pada mata pelajaran yang lain, terutama nanti untuk jurusan kalian TI, itu juga perlu sistem matematis. Hari ini kita akan bahas tentang hukum dasar kimia. Bisa dilihat ini judul kita hari ini yaitu hukum dasar kimia. Adapun kompetensi yang akan kita lakukan hari ini yaitu kita akan membahas bab kelima kita dengan nomor kompetensi 3.5 dan 4.5. Yaitu kita ingin menerapkan hukum-hukum dasar kimia dalam perhitungan kimia. Sedangkan untuk kompetensi keterampilannya adalah menggunakan hukum-hukum dasar kimia dalam perhitungan kimia. Nah, silakan dilihat di sini. Indikatornya adalah menjelaskan konsep hukum teori yang terkait dengan hukum dasar kimia. Kemudian menjelaskan hukum-hukum dasar kimia. Yang ketiga, menerapkan hukum-hukum dasar kimia dalam perhitungan kimia. Selanjutnya, menghitung volume zat yang dihasilkan dalam suatu reaksi kimia. Selanjutnya, segi keterampilan yaitu menggunakan alat peraga, alat hitung, dan piranti lunak komputer untuk meningkatkan keterampilan perhitungan kimia. Kemudian menggunakan hukum-hukum dasar kimia dalam perhitungan kimia. Itu kompetensi yang akan kita pelajari. Selanjutnya pada pertemuan pertama dapat dengan menguasai materi ini, walaupun mungkin kedepannya kalian tidak bergerak di bidang kimia, tapi dengan kalian mengikuti prosesnya, tahapnya, kalian setidaknya akan punya beberapa sikap
Yang pertama mungkin sikap disiplin dalam mengikuti pelajaran, sikap telaten dalam mengerjakan setiap tugas-tugas, dan sikap tanggung jawab dalam menyelesaikan semua tugas dan penilaian yang akan kita lakukan berikutnya. Sampai sini saya tetap harap kalian tetap semangat. Nah, kita akan lihat pada tayangan di layar LCD. Silakan diperhatikan. Ya, kalian perhatikan di sini ada tabel yang menyajikan massa tembaga, massa belerang, dan massa senyawa tadi sudah kita bahas, yaitu senyawanya adalah tembaga oksida. Nah, di sini yang kita pelajari adalah tentang hukum dasar ilmu kimia. Kalian bisa lihat di situ. Sudah jelas ini tampilannya. Nah, hukum dasar kimia. Di alam kita ketika akan membuat sesuatu itu perlu rumus, perlu takaran. Seperti halnya ketika kita akan memasak sebuah sayur. Misalnya sayur sayur lodeh, butuh berambang, butuh bawang. Berapa komposisinya ketika kita mempunyai bahan dengan total berat 1 kilogram. Jumlah takaran yang banyak maupun sedikit akan mempengaruhi hasil akhir pada sayur lodeh tersebut. Kita lihat juga pada pembentukan massa tembaga oksida ini. Untuk membentuk massa tembaga oksida, kita lihat massa tembaga dan oksigen yang diperlukan. Kita lihat dulu ya per nomor. Nanti kita akan lihat kecenderungan pada tabel tersebut. Ketika tembaga yang dibutuhkan 32 gram, oksigen yang diperlukan adalah 16 gram. Sehingga akan menghasilkan tembaga oksida sebesar 48 gram. Nanti yang berikutnya di bawah nomor 2. 10 gram tembaga akan membutuhkan 5 gram oksigen. Sehingga akan dihasilkan massa tembaga oksida 15 gram. Nah, sekarang yang bawahnya 15 gram tembaga dengan 6 gram oksigen itu dihasilkan 18 tembaga oksida. Ternyata masih ada sisa, yaitu tembaga sebanyak 3 gram. Nomor 4, 14 gram tembaga membutuhkan, di situ disajikan ada 11 gram oksigen, sehingga menghasilkan 21 gram tembaga oksida. Ternyata juga ada sisa, yaitu 4 gram belerang. Nomor 5, ada 18 gram tembaga dan disediakan 8 gram oksigen, akan menghasilkan 24 gram tembaga oksida. Ini juga dihasilkan sisa, yaitu 2 gram tembaga. Bisa lihat kecenderungannya dari tabel ini. Apa yang kalian pikirkan? Ya Bu, angkanya beragam, betul. Angkanya beragam. Ada yang habis Bu, ya betul. Ada yang sisa. Silakan sekarang diamati.
Dan dari lembar yang kalian dapat di AKPD ada kecenderungan ketika 32 gram tembaga dan 16 gram oksigen dihasilkan 48 gram tembaga oksida. Bisa dilihat angkanya 32 dan 16. Berapa perbandingan terkecil? Tepat, perbandingannya 2 bagian tembaga dan 1 bagian oksigen. Nomor 2, 10 gram tembaga dengan 5 gram oksigen. Berapa perbandingan terkecil? Tepat, 2 dan 3 lagi. Ada kecenderungannya? Dari nomor 1 dan nomor 2 punya kecenderungan kesamaan apa? Betul, perbandingan tembaga dan oksigen adalah 2:3. Nah, kita lihat ke nomor 3, apakah kecenderungan tersebut masih tetap sama? Ada 15 gram tembaga dan 6 gram tembaga, 6 gram oksigen. Nah, bisa cari perbandingan sederhananya 2:1 masih tetap sama. Apa yang kalian pilih? Jika 15 gram tembaga, berapa massa oksigen yang diperlukan? Berapa? 7,5. Tersediakah? Tidak tersedia, karena tersedianya hanya 6 gram oksigen. Nah, sekarang bagaimana jika tersedia 6 gram oksigen? Berapa gram tembaga yang dibutuhkan? 1 bagian dengan 2 bagian. Betul, massa tembaga adalah 12 gram. Jadi, ya, ambil. Saya ulang. Nomor 3. Jadi, yang kita habiskan apa? Oksigen 6. Maka tembaga yang dibutuhkan adalah 12 gram. Nah, 12 gram berarti ada sisa berapa tembaga yang tidak digunakan? 3. Nomor 3 masih tetap memenuhi kecenderungan tadi. Sekarang nomor 4. 14 dengan 11. Kalau yang nomor 3, oksigen habis, tembaga sisa. Sekarang yang nomor 4, mana yang akan kalian habiskan? 14 atau 11-nya? 14, tepat. 14 gram tembaga, maka oksigen yang diperlukan hanya 7, sehingga akan tersisa 4 gram oksigen. Nah, selanjutnya nomor 5, mana yang akan kalian habiskan? 18 gram tembaga dengan 8 gram oksigen. Apa? 8 gram oksigennya, betul. Maka tembaga yang diperlukan berapa? 16, maka akan tersisa 2 gram oksigen. Nah, ada kecenderungan perbandingannya yaitu 2:1. 2:1. Hal ini berlaku untuk semua contoh pada reaksi senyawa tembaga oksida. Ini akan kalian temukan pada hukum kekekalan massa. Nah, betul. Ini ada pertanyaan. Nah, sekarang
Materi sudah kalian baca. Dari tabel yang Ibu sajikan tadi, apa yang kamu pikirkan tentang percobaan tadi? Ya, betul. Nah, sekarang dari data yang relevan tadi, kalian amati massa dari tembaga dan massa dari oksigen. Kalian beri keterangan pada LKPD mana unsur yang habis bereaksi, mana unsur hasil reaksi. Nah, silakan isikan pada LKPD pada hukum perbandingan tetap. Nanti saya tunggu untuk hasil pengumpulan LKPD kalian pada hari ini. Setelah itu nanti kita lanjutkan untuk diskusi. Bagaimana hasil diskusi tadi? Sudah kalian tulis lengkap hasil dari teman kalian mereview tadi? Ya, silahkan, itu bisa jadi bahan perbandingan bagi kelompok kalian untuk mengevaluasi kelompok yang lain. Nah, hari ini kita lanjutkan untuk penguatan. Jadi apa yang kita pelajari hari ini? Kita mempelajari hukum perbandingan tetap dikemukakan oleh ilmuwan yaitu Proust. Silakan disampaikan apa itu hukum perbandingan tetap. Ya, hukum perbandingan tetap menyatakan bahwa perbandingan bagaimana? Perbandingan massa-massa unsur. Perbandingan massa-massa unsur suatu senyawa selalu tetap. Perbandingan massa unsur-unsur penyusun selalu tetap. Ya, dan kita pelajari dari tabel dan LKPD yang kalian kerjakan tadi. Jadi hukum Proust dia menyatakan suatu senyawa pasti memiliki perbandingan unsur-unsur penyusunnya yang selalu tetap. Ketika suatu senyawa terbentuk, dia punya unsur penyusun di dalamnya tertentu juga dan punya perbandingan yang tetap. Sehingga berapapun jumlah yang kita miliki, pasti ada bilangan tertentu yang menunjukkan perbandingan tetap paling sederhana dari massa yang kita miliki. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Sudah jelas? Ada yang perlu ditanyakan? Oh, tidak ya. Kemudian tidak ditanyakan? Nah, baiklah. Untuk pertemuan minggu depan kita lanjutkan ke hukum dasar berikutnya. Nanti kita akan lanjut ke hukum Lavoisier. Ya, disiapkan fisik dan mental. Ya, profesor fisik dan mental loh. Ya, kalian pelajari dulu materi yang saya share. Nanti kemudian kalian lanjut ke LKPD. Dan jangan lupa ada evaluasi di setiap akhir pertemuan. Dan khusus hari ini juga ada evaluasi, silakan diselesaikan. Nanti kita kumpulkan di akhir hari ini.
Sekian, ada yang ditanyakan? Tidak. Kita akhiri untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya kalian untuk aktif dalam pembelajaran hari ini. Dan saya minta tetap disiplin, tanggung jawab, dan telaten dalam mengerjakan semua tugas yang saya sampaikan. Silakan untuk terakhir, Mbak Dini, silakan menutup pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.